Kisah terjadinya Danau Toba adalah merupakan sebuah legenda yang terkenal dari Tanah Batak. Yaitu kisah tentang seorang pemuda bernama Toba, yang hidup di sebuah desa di Sumatera Utara, yang sehari-harinya melakukan pekerjaan sebagai seorang petani. Selain bertani, Toba juga sering meluangkan waktunya untuk pergi memancing ke sebuah sungai yang tak jauh dari rumahnya. Suatu sore seperti kebiasaannya, ia pergi memancing ke sungai. Kali ini ada yang berbeda, ia mendapatkan satu ekor ikan emas besar yang belum pernah ia dapatkan sebelum-sebelumnya. Dengan perasaan senang Toba pun pulang ke rumah. Tak sabar untuk memasak ikan tersebut, Toba pun pergi mencari kayu bakar keluar rumah, dan meletakkan ikan emas tersebut di atas sebuah piring besar di atas meja. Sekembalinya Toba dari mencari kayu bakar, betapa kagetnya Toba melihat keping uang emas di atas piring tempat ia meletakkan ikan emas tadi. Dengan perasaan bingung bercampur senang, Toba mengambil keping emas itu untuk disimpan di kamarnya. Ketika Toba masuk ke kamarnya, kali ini pun Toba kaget bukan main melihat ada sosok wanita cantik sedang menyisir rambut di kamarnya. Toba pun semakin bingung dan senang bercampur rasa takut. Melihat Toba, wanita cantik itu pun datang menghampiri Toba yang termenung berdiri di depan pintu dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Toba dan wanita cantik itu pun menikah dengan syarat bahwa kelak Toba tidak akan pernah mengungkit atau menceritakan asas-usul istrinya yang menjelma dari seekor ikan emas baik kepada orang lain maupun anak mereka. Hal itu pun menjadi janji Toba kepada istrinya untuk selamanya. Namun suatu ketika, Toba lupa akan janjinya kepada istrinya bahwa ia tidak akan pernah mengungkit atau menceritakan asas-usul istrinya yang menjelma dari seekor ikan emas meski apapun yang terjadi. Toba menceritakan hal itu kepada anaknya Samosir sebagai pelampiasan amarahnya atas kelakuan anaknya Samosir yang memakan hampir habis makan siangnya. Sambil menangis Samosir menceritakan hal itu kepada ibunya. Dengan perasaan sedih dan menangis disuruhnyalah Samosir untuk segera pergi ke tempat yang tinggi. Samosir pun pergi naik ke atas gunung yang tinggi dan memanjat sebuah pohon yang besar. Lalu istri Toba pun pergi dan melompat ke dalam sungai di tempat di mana ia dipancing dahulu. Tak lama kemudian air sungai meluap hingga berubah menjadi sebuah danau yang sangat besar yang di kemudian hari dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Ini bagian eksotisnya salah satunya. Adikku jangan jatuh guys. Keren. Modal mana ini ada? Ini hanya bagian kecil dari Danau Toba. Eksotisnya sangat menyukai. Kira-kira begitulah kami simpulkan. Anu napa pinggir gue baik eta lek. Oh, pasal. Udah Riz. Untungan kita pandang. Iya ini. Napa pinggir? Tak pula. Lip lagi sih, Mak. Mama ada musik. Nanti orangnya aku pernah lewat di sini sama bapak waktu pesta apa gitu kita sih. Mirip-mirip kan, cuci muka itu.